Ya, atau kalau mau yang lebih goyang-goyang sedikit, ada simple, kita juga bisa pakai atau menggubah lagu-lagu seperti ini. Lagu-lagu yang bernuansa senam. Anda bisa menebak lagu apa ini? Saya gubah lagunya menjadi Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Nah, lirik-lirik seperti ini biasanya seperti yang Prabu Madawa katakan, bisa kita ulang 15-30 menit. Jadi terus berulang-ulang sehingga sampai kita benar-benar berada dalam kebahagiaan ekstasi. Tapi oke lah, nanti silakan para kirtanias untuk lebih berkreasi lagi, menggubah beberapa lirik lagu yang sudah familiar, sudah kita kenal sebelumnya, terutama di tempat kita berada ya. Jadi nanti kedepannya, 1 minggu ke depan, saya akan coba untuk menyuguhkan mengupload kembali beberapa lagu kirtan yang durasinya memang lumayan panjang, tapi bagi saya, karena itu pilihan saya, karena itu sudah saya koleksi dari tahun 2003 lagu-lagu kirtannya tersebut, yang pernah memberikan rasa membahagiakan, memberikan ananda bagi saya. Mungkin juga Anda akan salah. Saya hanya akan cover, saya menawarkan kepada Anda, jika Anda juga bisa mendapatkan kebahagiaan karena hal itu, ya bagus. Tapi kalau tidak, ya just skip saja. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sai Ram. Hari Tatsat, para sahabat Irahari. Kali ini kita akan membahas tentang cara atau metode bersembahyang yang sebenarnya ada dalam kitab suci atau susastra keagamaan terutama Hindu, tetapi dia tidak familiar, tidak famous, tidak terkenal karena yang ada kita di Hindu Nusantara utamanya kita melakukan bakti hanya dengan cara biasanya duduk meditasi, mengaturkan sesajen, kemudian duduk bersama-sama mencantingkan mantra bersama-sama, that's it. Ya, kebanyakan seperti itu. Tetapi ketika ada cara lain yang diperkenalkan, yang kemudian di era digitalisasi, di era keterbukaan seperti sekarang ini, banyak generasi muda Hindu itu mengebit-ngebit kembali, mencoba mempelajari literatur Hindu dari pusatnya dari India. Ternyata ditemukan ada hasanah beberapa cara bakti yang memang dibenarkan atau sudah ada dalam kitab susastra Hindu, tetapi itu belum terlalu familiar, belum terlalu dikenal. Misalkan saja, itu dalam Nawawidya Bhakti atau 9 cara bakti yang dibenarkan, itu ada yang namanya Srawanam. Srawanam itu berasal dari kata mendengar. Walaupun dengan hanya mendengarkan saja cerita atau kisah orang-orang suci yang mana bisa melembutkan hati, itu seseorang bisa dikatakan sudah berbakti. Misalkan kita tahu Raja Parikesit itu ketika dia menerima kutukan bahwa dia akan mati 7 hari setelah dia melakukan kekeliruan karena mengalungkan bangkai ular kepada seorang resi di hutan, akhirnya dia kan dikutuk. Nah, untuk memulihkan hatinya ini, kemudian Sukadewa Goswami datang dan menceritakan tentang Srimad Bhagavatam, lila-lila Tuhan ketika ia berawatara ke bumi. Nah, hanya dari mendengar ini saja, hati dari Raja Parikesit ini kemudian begitu meleleh karena bakti, kerinduan sang jiwa terhadap sang pencipta itu muncul hanya dari mendengarkan nama-nama suci Tuhan, mendengarkan cerita Purana atau apapun yang berhubungan dengan lila-lila keawataran dari Tuhan. Ini cara yang ampuh juga. Kemudian ada nama Smaranam. Nama artinya ya nama suci Tuhan. Smaranam, mengingat-ingat. Dengan mengingat-ingat nama suci Tuhan. Bagaimana cara mengingatnya? Ya bisa kita dengan cara menyanyikan lagu tersebut atau dengan cara melakukan japa. Nah, di Hindu Nusantara saya kira juga sudah ada.
biasanya ketika kita merayakan perayaan Siwalatri, biasanya kita juga akan berjapa Om Namah Shivaya. Ini juga adalah proses nama semaranam. Nama semaranam nama lainnya adalah kirtanam atau juga bajan. Bajan menyanyikan nama-nama suci Tuhan. Nah, kita akan bahas untuk poin kedua ini juga dari Nawa Widya Bhakti, 9 cara bakti. Nah, banyak yang tidak tahu dan sering orang mempersamakan bahwa cara bakti ini adalah sesuatu yang baru, satu yang impor dari budaya India. Tetapi sebenarnya cara ini sudah kita lakukan, tetapi tidak menyeluruh. Tidak semua orang melakukannya, hanya beberapa orang saja. Misalkan untuk menjapa itu berjapa hanya orang-orang tertentu saja yang melakukan japa, atau ketika dia mekawin, mekakidung itu kan tidak semua orang bisa. Walaupun di sini dalam tanda kutip kekidungan, kekawin atau dengan bajan tidak persis sama, tetapi intinya adalah melakukan pengagungan, melakukan pemuliaan, mengagungkan sosok Ibu Betara atau Tuhan. Hanya saja ketika kita melakukan japa atau dalam istilah lainnya di umat sebelah itu mengatakan dengan bertasbih. Ya, bertasbih itu di semua agama, di Kristen juga ada menggunakan rosario. Kita berjapa, tetapi kalau kita tidak menggunakan media japa, genitri atau nama lainnya di Hindu itu genitri yang dipegang oleh Dewi Saraswati, kita juga bisa melakukannya dengan cara menyanyikan kemuliaan nama suci Tuhan dengan melakukan bajan atau kirtana. Nah, organisasi-organisasi atau kelompok spiritual berbasis Hindu itu biasanya melakukan hal ini di zaman Kali, karena memang sudah disebutkan dalam sastra bahwasanya kalir dosa niri rajan asti eko mahan guna kirtanat ewa krisnatya muktah sanggas parang wajib. Artinya di zaman Kali ini memang tidak ada formula yang lebih baik, lebih sederhana, lebih gampang dilakukan selain dengan cara melakukan kirtanam, nama-nama suci Tuhan. Karena ini mungkin dari mistik tentu saja yang dimaksudkan di sana adalah kirtanan, nah, nama Krishna ya, nama Krishna. Tetapi tentu saja kita bisa memilih nama Tuhan yang lain karena nama Tuhan yang itu beragam sekali. Umat Muslim menggunakan mungkin nama Allah, umat Kristen lain lagi, umat Hindu dengan beragam nama dewa, sebagaimana orang bijaksana mengemukakannya bisa saja mencantikkan nama-nama dewa. Yang penting kita bisa menyucikan hati dan pikiran dengan terlebih dahulu menyucikan mulut kita dengan mencantikkan kemuliaan nama-nama suci Tuhan. Ya, tentu saja this is the simple way, hal yang sangat sederhana dibandingkan dengan cara-cara yang lain mungkin akan menelan biaya atau tempat dan waktu yang sangat lama. Tetapi tentu saja itu juga tidak keliru, sepanjang kita memang bisa melakukannya, silakan melakukannya. Tetapi dengan melakukan bajan atau kirtanam ini ya kita bisa melakukannya di mana saja, bahkan di kamar mandi pun. Ketika kita sedang mandi pun kita bisa melakukannya, dan itu tidak terkena reaksi dosa sama sekali. Karena yang namanya Tuhan itu kan sudah, Tuhan itu maha mulia, Tuhan itu suci, Tuhan itu tidak akan pernah terkotorkan oleh sesuatu yang dalam mindset atau pikiran manusia itu kita sebut sebagai kotor. Karena jika saja kita berpikir bahwasanya Tuhan itu terkotori oleh sesuatu di kamar mandi, kita akan gagal memahami bahwasanya Tuhan memang ada di mana-mana, termasuk juga di kamar mandi. Kalau Tuhan tidak ada di kamar mandi sebagai udara atau kecerdasan semesta dalam tubuh kita, tentu saja kita akan mati. Jadi mari mulai sekarang open mind, gini kan wawasan dan pikiran kita bahwasanya Tuhan itu tidak sebatas seperti apa yang kita pahami. Tuhan tidak bisa kita batasi dengan kata hanya begini, hanya begitu, hanya bernama ini, bernama itu, hanya berada di sini, tidak berada di situ, dan lain sebagainya. Tuhan adalah segalanya. Jadi dengan cara apapun engkau ingin menemuiku, maka dengan cara itu, di jalan itu pula aku akan menemukan. Jadi jika ada orang yang ingin melakukan atau ingin menemui Tuhan lewat jalan karma, lewat jalan jenana marga, lewat jalan yoga marga atau bakti marga, ya silakan, semuanya sah-sah saja. Tapi dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita akan coba untuk membahas tentang kirtanam atau bajan, yakni cara mendekati Tuhan, cara menyucikan hati dan pikiran dengan jalan memuliakan nama-nama suci beliau lewat lagu atau nyanyian. Karena sebagaimana yang kita tahu, lagu itu biasanya
lagu mewakili perasaan, lagu bisa meluluhkan hati atau perasaan seseorang yang melakukannya, karena lagu itu memang representatif sekali. Jadi ketika orang galau, ketika orang lagi banyak beban, ketika ada alunan lagu yang memang bisa mewakili perasaannya, yang bisa menyegarkan perasaannya, dia akan lebih enjoy. Dan biasanya orang menari, orang yang bernyanyi itu adalah kebanyakan dalam situasi hatinya yang bergembira. Jadi bakti yang dilakukan dengan keadaan yang bergembira ini adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Jadi jika para sahabat yang belum begitu kenal dengan cara bakti, yakni dengan cara menyanyikan sambil menari dalam kebahagiaan atau ekstasi sambil melantunkan nama-nama suci Tuhan ini, baiknya memang harus cari tahu dulu banyak referensinya, atau setidaknya bertanya-tanya lah, supaya kita tidak langsung menjudge atau menghakimi sesuatu sebagai sesuatu yang salah atau sesat. Jadi bhajan atau kirtanam ini adalah metode yang sangat sederhana sekali, ampuh sekali, karena dengan begitu pikiran kita akan terus terbawa sampai di alam bawah sadar tentang nama-nama suci Tuhan. Dan banyak yang sudah membuktikan bahwasanya keampuhan atau keagungan nama suci Tuhan ini bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya. Ini juga menyucikan, karena mungkin kita sendiri secara fair mengakui bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat kita lebih banyak melihat atau mendengar sesuatu yang justru tidak mengenakan, tidak sopan ketika kita misalkan mengalami sesuatu. Biasanya kita akan menyebut hal-hal yang kurang baik. Tetapi ketika kita terus berlatih dengan japa atau terus menyanyikan kemudian nama-nama suci Tuhan, biasanya ini akan membantu kita untuk mengeluarkan hal-hal yang baik. Karena kita memberikan input yang baik, tentu saja outputnya tentu akan baik pula ya. Ketika kita mengalami musibah, misalkan ketika kita kecelakaan, yang biasanya akan kita sebut itu adalah kemuliaan nama suci Tuhan. Seperti mungkin di saudara muslim ya, ada apa-apa yang mengatakan, iyalah, ya Allah, ya Gusti Allah, kan demikian. Nah, kita di Hindu bukan meniru, tetapi memang sudah dianjurkan dalam kitab Susastra Hindu bahwasanya kita juga harus melakukan hal tersebut. Sehingga ketika ada bencana, ketika kita jatuh, misalkan kita tidak mengumpat dengan kata-kata pi, misalkan, atau ci, atau seperti itu kan yang biasanya sudah lazim di masyarakat, tetapi kita akan mengubah dengan nama, misalkan Om Narayana, Om Namah Shivaya, Oh Krishna, Oh Rama. Itu tentu lebih baik daripada melakukan umpatan cacian dengan kata-kata yang mengotori lidah kita, mengotori pikiran kita. So, mungkin akan ada pertanyaan, terus bagaimana khususnya di Hari Krishna ini? Menarik karena Hari Krishna itu dia menyanyikan nama-nama suci Tuhan itu hanya yang 16 suku kata yang disebut sebagai Maha Mantra. Ini bagi saya, karena saya mendengar juga, saya mengoleksi beberapa lagu spiritual dari beberapa kelompok, misalkan dari Ananda Marga, dari Swalutra Balayogi, dari Sai Study Group. Saya juga ada koleksi lagu-lagunya dari Buddhis juga. Tetapi yang unik ini di Hari Krishna itu cuma lagu-lagu itu saja. 16 suku kata itu Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari-hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari-hari. Itu saja diulang-ulang, kok tidak bosan ya? Ini pertanyaan seorang sahabat saya. Kok bisa ya sampai lagu itu saja? Karena di kelompok lain biasanya banyak sekali ragamnya, dari pemujaan kepada Dewi Durga, Dewi Laksmi, ada pemujaan kepada Siwa, ada pemujaan kepada Narayana, pemujaan kepada Hanuman, Ganesha, dan lain-lain. Tetapi kalau di Hari Krishna ini pemujaannya yaitu 16 suku kata ini diulang-ulang. Bahkan kalau Anda pernah menonton Kirtan Mela, itu ada sampai 1 jam, 2 jam itu lagu-lagu itu saja. Itu menarik sekali. Kenapa? Mungkin itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Nanti silakan dicari jawabannya sendiri, karena saya juga sulit untuk menjelaskan, sulit untuk memberikan penjelasan tentang kenapa, karena ini berhubungan dengan rasa. Seperti kita mencicipi rasa manis di gula. Lantas bagaimana saya mengemukakan, saya menjelaskan tentang rasa manis, kecuali Anda sendiri yang menaruh gula itu di lidah Anda, maka Anda akan tahu apa yang disebut dengan rasa manis. Sama juga dengan
kemanisan dari nama suci Tuhan ini. Ketika Anda menyanyikannya sendiri, mungkin Anda sampai tenggelam, masuk kebahagiaan tersebut, baru Anda akan menyadari, oh alasannya. Dan pada saat itu Anda mungkin hanya berkata, oh begitu. Karena sebuah pemahaman, pengertian dari orang-orang yang telah melakukannya. Alasan tentu Anda akan dapatkan, dan Anda juga tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang lain yang kata maut saja. So, apa yang ingin saya ceritakan adalah bahwa di minggu kemarin itu, setelah beberapa waktu berlalu, setelah beberapa hari kita tidak pernah melakukan kirtanam lagi karena satu dan lain hal, karena banyak kesibukan acara di organisasi. Akhirnya minggu yang lalu seorang sahabat mengontak saya dan mengundang untuk ikut menghadiri Kirtan Yoga Festival 2023, dan ini sangat membahagiakan sekali karena saya jujur saja, dari beberapa mungkin kebahagiaan yang pernah saya rasa, salah satunya adalah kebahagiaan ketika ikut dalam kirtanam, terutama yang memang musik dan kirtanam itu benar-benar membuat saya, saya told you before, seperti yang sudah saya sebutkan barusan kepada Anda, sesuatu yang tidak mungkin bisa dijelaskan karena itu berhubungan dengan rasa, tetapi rasa ini rasa yang sangat membahagiakan sekali. So, saya mengikuti, saya menghadiri undangan tersebut, dan terima kasih karena sudah masih mengajak saya untuk mengundang, walaupun saya tidak menjadi aktivis, walaupun saya tidak bergabung secara aktif dalam organisasi tersebut, tetapi sahabat-sahabat saya banyak yang ikut kesadaran Krishna dan mau share kebahagiaan tersebut pada saya, walaupun saya berada di kelompok yang lain, tetapi hubungan kita terbina dengan sangat baik. Jadi saya mengikutinya, dan sekali lagi terima kasih sudah memberikan kebahagiaan tersebut. Dan inilah salah satu kelebihan yang harus saya apresiasi dari kelompok kesadaran Krishna di balik apa yang menjadi kontroversi saat ini. Karena jika saja, kalau saya amati, jika saja para sahabat, semua sahabat yang berada di hari Krishna itu tetap tenggelam dalam baktinya, dalam bakti pelayanan kepada sosok Tuhan yang mereka puja, tenggelam dalam kebahagiaan rohani menyanyikan nama-nama suci kirtanam tanpa menyinggol-nyinggol atau memasuki wilayah kepercayaan orang lain, saya kira will be a good man. Jadi Anda mungkin tidak hanya dipanggil oleh Tuhan, tetapi juga akan dipilih menjadi tangan-tangan beliau untuk membawakan misi perdamaian di semesta ini dalam kehidupan. Jadi saya kira saudara-saudara saya yang mengikuti kesadaran Krishna ini tetaplah fokus dalam acara ini, dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, tetap dengan terus mengurangi keusilan kita, dengan terus mengurangi apa yang menjadi keyakinan orang lain. Tidak usahlah diperdulikan. Biar mereka berjalan dengan jalannya mereka sendiri, kita dengan keyakinan kita sendiri, tanpa harus memasuki, tanpa harus mendikte, tanpa harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Karena itu tentu saja tidak baik, sebagaimana kita juga tidak ingin disalah-salahkan, tidak mau disesat-sesatkan karena keyakinan mereka berbeda. Jadi mari kita berada dalam batas-batas toleransi, supaya kita tetap pegang toleransi tersebut agar terbina kerukunan antar umat beragama, antara kita berkeyakinan, terutama kita yang sama-sama menganut pemahaman Sanatana Dharma atau Hindu. Sebagai catatan akhir dalam Kirtan Yoga Festival ini adalah mungkin akan lebih baik lagi bagi para kirtanias itu mengoleksi, sering-sering mungkin mendengar berbagai lirik lagu yang dibawakan oleh senior-senior. Sudah bagus sih, kemarin sudah bagus, cuma pesertanya sedikit sekali dan hanya kurang variasi saja. Karena kalau saya mengikuti atau searching di YouTube, saya koleksi dari tahun 2000 berapa itu? 2003 itu saya mengoleksi beberapa lagu, dan saya ada memang lirik-lirik lagu yang kirtan yang cukup melo, cukup energik, tetapi benar-benar membawa perasaan yang damai. Yang ini yang dibawakan saat itu juga sudah baik, tetapi alangkah baiknya jika kita mengoleksi lebih banyak lagi sehingga tidak monoton seperti itu, tidak monoton ya.
Jadi ada pilihan, ada choice yang lain. Misalkan kalau kita mau kreatif, itu sebagai tim Bajan, sebenarnya lagu-lagu Hare Krishna itu masuk dalam banyak hal. Kita bisa ambil seperti project pop, misalkan lirik lagu yang lain kita pinjam untuk kita masuki. Misalkan ini lagu mungkin Anda bisa guess, ini lagu Indonesia yang coba saya ganti liriknya dengan Muhammad Ra. Misalkan seperti ini. Kalau mau lagu melo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anda tahu lagu itu? Silakan nanti cari. Itu lagu, salah satu lagu yang saya ambil dari lagu Indonesia, tapi kita coba masukkan lirik yang lain. Jadi ya sudah familiar, lagu tersebut sudah familiar bagi kita masyarakat Nusantara, tetapi jika kita sedikit gubah lagunya, pasti orang lebih mudah mengikuti. Atau lagu seperti ini, sedikit dangdutannya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nah, itu lagu Indonesia juga, lagu Nusantara. Anda mungkin bagi pecinta dangdutan pasti tahu lirik lagu tersebut. Atau lagu ini, lagu Bali, kita ambil dari lagu Bali. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nah, itu lagu yang sedikit melo. Itu bisa kita nyanyikan seperti yang pernah diajarkan oleh Madhawa Prabu. Itu saya biasanya ngefans sekali, banyak sekali lagu-lagu beliau yang saya koleksi, dari Madhawa Prabu atau siapa ya? Maharaj Yadubadra, ada Kadamba Kanana, ada Indrajumna, itu bagus-bagus sekali. Dan saya koleksi beberapa lagu kirtan tersebut. Jadi kita bisa berkreasi, mengubah beberapa lirik. Kita meminjam lirik lagu-lagu Nusantara yang sudah dikenal, sudah familiar di masyarakat Nusantara, terutama lagu kita nyanyikan, buat di TikTok, dan itu akan bagus untuk kita juga menyebarkan kebahagiaan, sebab ketika orang bisa mengikuti lagu tersebut dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan,
sebagai sang jiwa kepada sang pencipta, saya kira itu juga akan menjadi kebahagiaan kita. Sebab ketika orang lain bahagia, kita juga bisa menikmati kebahagiaan tersebut. So, saya kira itu ngarul ngidul kita pada hari ini. Mohon maaf jika tidak banyak bermanfaat, tetapi saya hanya menceritakan apa yang menjadi kebahagiaan kesan saya terhadap Kirtanam atau lagu-lagu tersebut. Jika ada pendapat yang berbeda, tentu saja sah-sah saja, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Kita nanti akan lanjut setelah beberapa hari yang lalu kita membahas tentang Prema Sai Baba, tentang beberapa kontroversi Bhagavad Gita Esitis, sempat terjeda. Nanti kita akan lanjut pembahasan di bab 3-nya. Bukan untuk mengalahkan, apalagi menyalahkan, tetapi sebagai bandingan agar kita bisa secara lebih fair melihat fakta dan realita di balik kontroversi Bhagavad Gita Esitis ini. Jadi menerima input atau pandangan dari sudut pandang yang lain tanpa kita harus mengubah keyakinan kita. Tetap mungkin berpegang teguh pada apa yang sudah kita yakini, tetapi kita sebagai input masukan dari sudut pandang yang lain agar kita tidak terlalu fanatik yang berlebihan dalam meyakini suatu ajaran atau keyakinan. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah tetap stay tune. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.